Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pelajaran tematik subtema 4, pembagian bagian 2. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang pembagian, konsep pembagian itu seperti apa. Nah, sekarang pembagian yang lainnya akan dipelajari. Hari ini adalah pembelajaran terakhir tema 2B. Insya Allah pekan depan kita setiap hari akan melakukan penilaian harian yang soalnya itu insya Allah tidak jauh berbeda dengan soal PTS. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ya. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 88. Kita buka dulu halaman 88. Nah, di halaman 88 ini kan kalian sudah mempelajari perkalian dengan bilangan 1. Kalau perkalian dengan bilangan 1 kan hasilnya merupakan bilangan yang dikali tersebut kan. Misalkan 1 dikali 2. Berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana nih jika membagi bilangan dengan 1? Nah, kita perhatikan ya uraian berikut. Nah, jadi ada petugas kebun binatang akan memberi makan jerapah. Nah, petugas menyediakan 3 ikat dedaunan. Ada 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Coba kita ilustrasikan. Jadi, ada 3 ikat dedaunan. 1, 2, dan 3. Seluruhnya akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Berarti misalkan ada 3 ikat dedaunan, 1, 2, 3. Nah, 3-3-nya ini akan dimasukkan ke dalam kandang jerapah. Berarti artinya 3 ikat ini dibagikan untuk 1 kandang, ya kan? Sehingga dapat ditulis 3 dibagi 1. Berapa ikat dedaunan untuk 1 kandang jerapah? Nah, berapa ikat dedaunan untuk 1 kandang jerapah? Jadi, 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 dikurangi. Oh, ini satunya terlalu banyak ya. Satunya terlalu banyak. Dikurangi 1 dikurangi 1. Jadi, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang sampai pengurangan tersebut menghasilkan nilai 0. Karena ada 3 kali pengurangan, maka 3 bagi 1 sama dengan 3. Seperti itu. Jadi semua yang dibagi 1 menghasilkan bilangan yang dibagi itu sendiri. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, berikutnya halaman 89. Nah, bagaimana jika membagi dengan bilangan yang sama? Bilangan yang sama, perhatikan uraian berikut. Ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Bentuk pengurangan berulang sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ada 1 pengurangan sampai habis. Artinya 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1.
Jadi yang pertama, jadi ada 1, 2, 3, 4 keranjang rumput. Lalu dibagikan ke 4 kandang rusa sama banyak. Ke 4 kandang rusa, di sini ada 4 kandang rusa. Sama banyak. 4 keranjang rumput itu harus dibagikan ke 4 keranjang. 4 keranjang rumput itu harus dibagikan ke dalam 4 kandang rumput sama 4 kandang rusa sama banyak. Maka di sini 1, di sini 1. Jadi setiap kandang mendapatkan 1 buah keranjang rumput. Nah, maka dari itu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ya, jadi kesimpulannya adalah pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1. Berikutnya nih, ada contoh. Pada saat berwisata ke kebun binatang, jumlah siswa dan guru ada 40 orang. Mereka akan dibagi ke dalam 5 mobil sama banyak. Berapa banyak penumpang di setiap mobil? Nah, yang pertama adalah banyak penumpangnya adalah 40. Ada 40 orang, ya kan? Banyak mobilnya ada 5. Berarti banyak penumpang di setiap mobil adalah 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, andaikan kalian masih belum menghafal perkalian, berarti kalian harus menggunakan pengurangan berulang. Berarti 40 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, sampai hasilnya pengurangan berulangnya sampai menghasilkan 0. Nah, nanti pengurangan berulangnya ini dihitung sebanyak berapa kali, berarti itu adalah hasil pembagiannya. Berikutnya halaman 98. Di halaman 98, nah, pedagang kue memiliki persediaan hanya 20 kue. Kue tersebut dikemas ke dalam beberapa kotak. Nah, setiap kotak berisi 5 kue. Lalu semua kue dalam kotak dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Berapa banyaknya kotak kue yang diterima Nina dan Adi masing-masing. Jadi ini mula-mula caranya, kita bagi 20 kue ke dalam beberapa kotak dengan setiap kotak berisi 5 kue. Nah, ini ada 20 kue, lalu kita masukkan ke dalam setiap kotak itu 5 kue karena syaratnya satu kotak isinya 5 kue. Kita masukkan 5 kue ke satu kotak. Kita masukkan lagi 5 kue ke satu kotak. Masukkan lagi. Ternyata ada 4 kotak hasilnya. Lalu berikutnya bentuk pembagiannya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, ini diperoleh 4 kotak berisi kue. Lalu 4 kotak kue tersebut dibagikan kepada Nina dan Adi. Nah, ini kan ada 20 kue, terus dibagikan masing-masing ke dalamnya 5, masing-masing ada 5, masing-masing ada 5 kue. Nah, setelah dimasukkan ke dalam 5 kue, 20 kuenya habis kan? Oh, ternyata ada 4 kotak nih. Ya, berikutnya dari 4 kotak tersebut harus dibagikan kepada Nina dan Adi sama rata. Nah, akhirnya Nina dapat 2 kotak dan Adi pun dapat 2 kotak.
kotak ya. Bentuk pembagiannya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi Nina dan Adi masing-masing mendapat 2 kotak kue. Nah, jadi pembagiannya ini berarti pembagiannya ada 3 pembagian ya. Nah, dalam cerita tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 20 dibagi 5 dibagi 2. Bagaimana cara membagi bilangan dengan 2 bilangan berturut-turut? Yang pertama adalah bagilah dengan bilangan pertama terlebih dahulu. Lalu hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Nah, seperti ini. Jadi 20 dibagi 5 terlebih dahulu. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Lalu 4 sisanya tinggal dibagi 2. Jadi hasilnya sama dengan 2. Jadi 20 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 2. Berikutnya di halaman 103. Di halaman 103 ini, kalian tentu masih ingat cara membagi sebuah bilangan dengan 2 bilangan berturut-turut ya. Bilangan dengan 2 bilangan berturut-turut. Ayo kita pelajari lagi. Ya, barusan kita pelajari, lalu kita pelajari lagi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 16 kerang. Ada 16 kerang ya. Ada 16 kerang di sini. Nah, 16 kerang ini lalu dibagi menjadi 2. Ketika dibagi menjadi 2 bagian, ini kan ada 2 kan? Di sini ada 1, di sini ada 2, dibagi menjadi 2. Nah, masing-masing 8. Nah, ketika sudah dibagi 2, masing-masing kerang ini ada 8. Nah, kerang ini dibagi lagi ternyata menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 juga nih kerang yang ini. Nah, ketika dibagi 4, hasilnya setiap pembagiannya adalah 2. Hasilnya adalah 2. Jadi 16 dibagi 2 dibagi 4 menghasilkan 2. Ya, seperti itu ya. Semoga insya Allah jelas. Nanti kita akan menyelesaikan. Nanti kita akan berlatih di Ayo Berlatih ya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan Ananda memahami pelajaran hari ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.